Halo Sobat Dosen Kepo, seneng banget bisa ngobrol lagi di sesi penjelasan kali ini. Oke, kita langsung aja bahas topik yang jujur aja super penting buat kita semua. Tapi sebelum kita masuk ke angka-angkanya, coba deh kita merenung sejenak. Kita ini benar-benar harus bersyukur banget sama Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena karunia sumber daya alam yang dikasih buat bangsa Indonesia ini luar biasa melimpah ruah. Ini warisan yang nggak ternilai harganya. Dan kita wajib banget paham soal ini. Ada satu kalimat menarik yang sering banget diucapin sama para ahli. Katanya gini, Indonesia itu bukan negara miskin, tapi negara kaya yang belum dikelola secara maksimal. Kalimat ini tuh seakan nyadarin betapa kita sebenarnya lagi berdiri di atas gunung emas. Sebagai generasi penerus, kita harusnya punya rasa kagum sekaligus tanggung jawab yang besar loh. Ibaratnya, kita ini dipercaya sebagai penjaga harta karun dunia. Coba kalian bayangin angka-angka raksasa ini. Ini bukan sekedar tebak-tebakan ya, ini kekayaan beneran yang ada tepat di bawah telapak kaki kita. Kita punya 31,7 miliar ton batu bara. Terus 5,32 miliar ton nikel yang bikin kita jadi produsen nomor 1 di dunia. Belum lagi ada miliaran ton timah, emas, tembaga, dan bauksit. Pokoknya ini tuh harta karun geologis yang pasti bikin negara manapun di luar sana ngiler pengen punya. Tapi tunggu dulu, kekayaan kita itu nggak cuma yang kekubur di dalam tanah aja. Coba lihat bentang alam kita. Ada 128 cekungan potensi minyak dan gas, terus 362 titik panas bumi yang pastinya jadi energi masa depan banget. Dan jangan lupakan, 2/3 wilayah kita itu lautan luas. Plus kita punya hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Hutan ini nggak cuma jadi paru-paru bumi, tapi juga lumbung ekonomi karbon raksasa buat kita. Nah, sekarang muncul pertanyaan besarnya. Sebenarnya seberapa gede sih nilai dari semua kekayaan tadi? Kementerian Keuangan kita pernah bikin hitung-hitungan, dan ini estimasi yang paling konservatif alias paling hati-hati loh. Kalau semua sumber daya alam kita dihitung jadi aset ekonomi, nilainya tembus, siap-siap ya, 20.000 triliun rupiah. Gila kan? Tapi coba deh kita lihat dari kacamata yang lebih lebar lagi. Dan disinilah situasinya makin bikin merinding. Banyak analis ekonomi yang sepakat kalau kita masukin juga tuh potensi dari hasil laut, nilai karbon dari hutan-hutan raksasa kita, energi terbarukan, sampai potensi industri hilirisasi di masa depan, angkanya meledak luar biasa sampai nembus 1 kuadriliun rupiah. Kalian nggak salah dengar kok, 1 kuadriliun. Supaya gampang ngebayangin sekaya apa sih 1 kuadriliun itu, kita bandingin aja sama APBN negara kita sekarang. APBN kita per tahun itu kira-kira ada di kisaran 3.500 triliun rupiah. Nah, kekayaan 1 kuadriliun ini ibaratnya cukup buat ngebiayain APBN kita secara penuh tanpa henti selama lebih dari 300 tahun ke depan. Gak habis pikir kan? Tapi, Sobat Dosen Kepo, jujur ini bagian yang paling bikin sedih. Dengan aset luar biasa besar, sampai 1 kuadriliun rupiah yang udah dititipin Tuhan buat kita, kenapa masih banyak banget saudara-saudara kita yang hidupnya menderita? Kenapa masih ada anak-anak bangsa yang kurang gizi, terpaksa putus sekolah, dan hidup serba kekurangan di atas tanah yang katanya super makmur ini? Fakta di lapangan ini benar-benar menyayat hati. Ini nyadarin kita kalau punya sumber daya alam melimpah itu ternyata nggak otomatis bikin rakyatnya makmur. Sedih banget rasanya ngelihat kenyataan kalau selama berpuluh-puluh tahun masyarakat biasa cuma bisa diam, nonton kapal-kapal raksasa ngangkutin hasil bumi dari tanah kelahiran mereka sendiri dan dibawa pergi gitu aja tanpa nyisain kesejahteraan buat mereka. Bagian pertama, kemana hilangnya kekayaan kita? Nah, sekarang kita harus serius nih ngebongkar misteri kelam ini. Kita cari tahu bareng-bareng akar masalahnya, kenapa harta bangsa yang tumpah ruah ini kok bisa-bisanya gagal nyampe ke tangan masyarakat kecil. Sebenarnya ada 3 penghalang sistemik yang terus-terusan bikin kekayaan kita nguap gitu aja. Pertama, korupsi yang udah ngerogotin banyak lapisan. Kedua, kebocoran pajak dari perusahaan-perusahaan raksasa. Dan ketiga, tata kelola yang emang masih jauh dari kata efisien. 3 lubang bocor inilah yang bikin harta dari dalam perut bumi kita habis duluan sebelum sempat berubah jadi jalan raya, rumah sakit, atau sekolah buat rakyat yang benar-benar butuh. Gak cuma itu, ada satu lagi tragedi ekonomi kita, yaitu jebakan ekspor bahan mentah. Bertahun-tahun lamanya, kita dengan gampangnya ngegali tanah, terus langsung kita jual mentah-mentah ke luar negeri.
Ibaratnya kita ngasih panggung buat negara lain yang punya pabrik pengolahan buat dapat untung gila-gilaan, sementara kita di sini cuma puas nerima uang recehannya doang. Nyesek banget kan? Bagian kedua, hilirisasi, kunci menuju kemakmuran sejati. Tapi tenang, kita nggak boleh patah semangat. Karena dari sini kita mulai melihat titik terang. Ada satu solusi ekonomi raksasa yang kalau dijalanin bener-bener bisa mastiin seluruh rakyat akhirnya bisa nikmatin hasil dari tanah air mereka sendiri. Solusi atau kunci utama itu namanya hilirisasi. Gampangnya gini, lewat hilirisasi kita berhenti jual-jualin bahan mentah begitu aja. Daripada kita ngekspor tanah atau batu kasar ke negara orang, mending kita bangun pabrik pengolahannya sendiri di dalam negeri. Kita proses bahan-bahan itu jadi produk industri yang nilai jualnya selangit. Ini tuh cara paling masuk akal supaya uang dan kekayaannya tetap muter di rumah kita sendiri. Buat gambaran aja nih, perbedaannya tuh jauh banget. Nilai ekonomi dari nikel mentah itu murah banget kalau cuma digali terus dijual. Tapi coba bayangin, pas nikel itu kita olah lewat proses hilirisasi sampai jadi baterai mobil listrik, wah nilainya langsung meledak berkali-kali lipat. Di titik ini, kita bukan lagi sekedar jualan tanah liat, tapi kita jualan teknologi masa depan. Logika yang sama juga berlaku loh di sektor-sektor lain, misalnya kayu. Kayu gelondongan mentah harganya pasti lebih murah dibandingin kalau kita olah dulu jadi furniture atau perabotan kelas ekspor. Sama juga sama hasil laut kita. Ngekspor ikan mentah gitu aja nggak bakal ngasih untung gede. Beda ceritanya kalau kita bangun industri pengolahan makanan laut modern yang pastinya bakal nyerap ribuan tenaga kerja lokal kita. Terus gimana caranya supaya transisi ini beneran terwujud? Punya sumber daya aja ternyata nggak cukup. Ada 3 langkah wajib yang harus kita lakuin. Pertama, tata kelolanya harus super bersih alias zero korupsi. Kedua, kita harus ngebut ningkatin penguasaan teknologi dan kualitas SDM kita. Dan yang ketiga, pastinya bangun infrastruktur penunjang industri yang kuat. Tanpa 3 hal ini, jujur aja, rencana hilirisasi cuma bakal jadi mimpi di siang bolong. Nah, ini dia bagian yang paling bikin semangat. Kalau kita berhasil jalanin semua ini, hasilnya bakal spektakuler banget. Pendapatan negara kita bakal naik masif, lapangan kerja baru kebukanya gila-gilaan, dan dana buat sektor pendidikan sama kesehatan pasti bisa dimaksimalkan. Ujung-ujungnya, ini bakal ngelesatin Indonesia jadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi papan atas di dunia. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke sebuah refleksi yang cukup mendalam. Pertanyaannya, apakah generasi kita sekarang ini bakal jadi generasi yang akhirnya sukses ngubah kekayaan anugerah Tuhan ini jadi kemakmuran buat semua lapisan masyarakat? Atau kita malah bakal ngulangin kesalahan masa lalu dan ngebiarin harta titipan ini kembali lolos dari sela-sela jari kita? Sobat Kepo, masa depan bangsa ini bener-bener ada di tangan kita yang mau terus belajar dan peduli. Makanya, ayo share penjelasan ini sebanyak-banyaknya buat nebarin kesadaran ke seluruh penjuru negeri. Dan pastikan kalian klik tombol subscribe di YouTube channel Dosen Kepo supaya kita bisa terus belajar hal-hal luar biasa lainnya bareng-bareng. Sampai jumpa!